Episode kedua. Gimana nih kabarnya warga kota? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat malam warga kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang MMD The Series episode kedua. Kembali lagi bersama saya, Gita Ayudia, yang akan memandu jalannya acara. Dilihat-lihat, meskipun besok hari Senin, luar biasa sekali ya, para warga kota masih menyempatkan waktu liburnya untuk mengali knowledge dan juga insight baru mengenai perkotaan. Warga kota, izinkan saya membacakan rundown acara kita, yaitu pada pukul 7 hingga 7.30, warga kota sudah bergabung pada ruang Zoom ini, dan tepat di 19.30 atau 7.30, kita akan melakukan pembukaan, dilanjutkan sharing pengalaman oleh warga kota, pemaparan selama 30 menit, dan dilanjutkan dengan diskusi selama 30 menit. Dan tentunya akan kita akhiri dengan dokumentasi dan penutup tepat pukul 1. Bagi warga kota yang baru bergabung pada episode kedua, perlu diketahui, Kota Masa Depan adalah sebuah NGO penyedia ruang diskusi, informasi, dan aksi demi melangkah mewujudkan kota masa depan. KMD berkomitmen untuk mengembangkan dan memperluas kesadaran atas isu-isu perkembangan kota, dengan misi untuk bisa terlibat aktif dalam memberikan inovasi pada pengembangan kota di Indonesia melalui berbagai media, riset, dan pengembangan komunitas. Nah, salah satu program untuk memperjuangkan misi kota masa depan adalah program menuju masa depan The Series, yang merupakan serial media informasi dengan membentuk sebuah forum yang membahas isu pengembangan perkotaan. Pada sesi pertama atau episode perdana, MMD hadir dengan tema Heritage in City Planning Now and Then, yang didasari dengan perspektif bahwa pengembangan perkotaan berprinsip utama pada keuntungan ekonomi dan juga investasi. Nah, warga kota di sini, apakah ada yang mengikuti dari sesi perdana? Boleh berikan reaction ya. Mungkin raise hand boleh. Mari kita lihat yang ikut dari sesi perdana. Ada nggak nih? Mana raise hand-nya? Oke, sudah ada yang memberikan reaction. Oke, terima kasih. Kota Masa Depan juga mengucapkan terima kasih kepada media partner, yaitu Sandaran, Curiosity, Stravinews, dan Planologic, karena acara yang kedua, episode kedua dapat terlaksana dengan bantuan dari rekan-rekan warga kota. Pada malam hari ini, episode kedua tentu tidak kalah menarik, karena bertajuk Planning and Bureaucracy, Unveiling Political Power in Decision Making, bahwa birokrasi dan kekuatan politik memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan perkotaan. Tentunya dengan narasumber hebat kita, Pak Rizal, yang sudah bergabung. Selamat malam, Pak Rizal. Selamat malam, mohon maaf. Nyari tombolnya. Halo, Oke. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Pak Rizal? Izin? sudah, Oke. sudah. Cepat. Bagaimana nih, Pak Rizal, kabarnya? Alhamdulillah, selain eh, barusan kehilangan tombol Zoom, yang lainnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Malang, apakah masih dingin, Pak? eh Malang dibandingin dengan apa ini? Kalau dengan Surabaya, Jakarta masih dingin, tapi kalau dibandingin dengan Batu, enggak kayaknya ya. Kalau dengan Bandung, gimana nih, Pak? eh Kalau dengan Bandung ya, di Bandung berapa sekarang? Di Di Bandung sini berapa ya? Sepertinya 24. masih di 23 mungkin ya. Bandung, siapa nih teman-teman dari Bandung, warga kota Bandung? Di sini 24, berarti lebih dingin Bandung 1 derajat.
Oke, baik. Bapak, mohon izin nih. Saya ingin memperkenalkan Bapak sedikit, boleh? Boleh, silakan. Baik. Pak Rizal memiliki nama lengkap Fauzul Rizal Sutikno, STMP, PhD, yang merupakan seorang dosen dan juga peneliti di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Dan ada yang menarik juga, beliau merupakan seorang Fulbrighter, serta lulusan PhD dari Cornell University, Amerika. Tentu saja kita akan membahas tentang bagaimana birokrasi berperan dalam penyepakatan kebijakan untuk pembangunan perkotaan, serta pentingnya memiliki pengetahuan politik dan birokrasi sebagai salah satu bagian integral dari perkotaan. Tapi Pak, mohon izin lagi, sebelum kita masuk lebih dalam pada materi yang menarik ini, pada forum pendaftaran, kami membuka kesempatan bagi warga kota untuk membagikan pengalamannya, baik mengenai birokrasi, perencanaan, sudut pandang perencana, dan juga dari sisi pemerintah yang telah kami pilih. Boleh ya, untuk 3 orang, apakah sudah bergabung Kak Stevi Leonard dari Cluster Riset Universitas Indonesia? Halo Kak Stevi, apakah sudah bergabung? Kak Stevi sepertinya belum bergabung. Kita lanjut, Kak Ridwan Tumoro dari DPM PPSP Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Apakah sudah bergabung? Kalau begitu, Kak Muhammad Rosulinda, apakah sudah bergabung? Ya, selamat malam sudah bergabung, Mbak. Sudah bergabung. Oke, boleh nih, Kak, diceritakan pengalamannya. Oh, nih, sekarang nih. Oke, sebentar nih. Ini saya boleh share screen ya? Tentu boleh, Kak. Silakan, silakan. Oke, sebentar. Ya, apakah udah terlihat? Sudah jelas, Kak. Silakan. Ya, oke. Ya, selamat malam, salam Pak Rizal dan juga mungkin ada beberapa teman-teman dari alumni UB, saya juga dari alumni UB yang sudah hadir di sini. Salam semuanya di sini. Perkenalkan saya Nanda, saya dari Surabaya ya. Di sini mendapat kesempatan untuk berbagi. Nah, di sini karena temanya ada terkait dengan governance atau tata kelola atau pemerintah, government. Jadi saya ingin berbagi terkait bagaimana perencanaan khususnya di daerah itu harusnya disusun bagaimana begitu. Karena perencanaan di daerah menurut saya itu masih disusun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang apa ya sifatnya itu jangka pendek, bukan untuk jangka panjang apa kondisi apa yang ingin dicapai. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian ini adalah bagaimana sistem manajerial dalam perencanaan itu harusnya disusun bahwa kita mengenal ada beberapa indikator untuk menilai suatu misalkan kinerja ataupun perencanaan ataupun masa jabatan suatu pemerintah kota itu disusun. Di sini ada output, outcome, dan impact hingga nanti mencapai trust dan environment itu apa ya, kondisi apa yang akan berubah gitu di lingkungan atas apa intervensi yang dilakukan dalam perencanaan. Output ini sifatnya jangka pendek karena output ini ketika pemerintah melakukan suatu tindakan, misalkan itu langsung dikerjakan, misalkan membangun jalan, misalkan membangun tempat sampah, itu output karena langsung dikerjakan. Nah, pemerintah ini selama ini khususnya di daerah itu masih apa ya mengerjakan suatu perencanaan yang sifatnya output seremonial. Nah, itu sifatnya output tanpa mempertimbangkan atau tanpa merencanakan tujuan besar dari suatu perencana itu. Meskipun membangun jalan itu pun nggak hanya membangun jalan aja, tapi filosofi atau tujuan khususnya itu di masa datang atau
tujuan besarnya itu apa sih sebenarnya dalam membangun jalan. Nah, itu biasanya kehilangan aspek itu, sehingga membangun jalan pun membangun jalan saja, tanpa mengetahui apa seharusnya yang lebih baik dibangun. Nah, outcome ini adalah pekerjaan atau program pemerintah yang sifatnya jangka menengah. Hasilnya itu diterima jangka menengah gitu. Nah, misalkan membangun jalan tadi, hasilnya apa sih filosofisnya? Dari membangun jalan itu, maka konektivitas itu akan semakin tinggi. Nah, itu jangka menengah. Nah, itu pun seringkali di daerah itu masih belum memikirkan jangka menengah. Terus impact, sebetulnya impact ini jangka lebih panjang. Lebih jauh dari impact adalah lingkungan yang berubah. Impact ini jangka panjang, misalkan dari jalan tadi dibangun, adanya jalan, terus kemudian outcome itu konektivitas terhubung. Impactnya apa? Kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat lebih tinggi. Nah, pemerintah kita, khususnya di daerah itu masih apa ya, memikirkan pada output karena mereka kebanyakan ataupun apa namanya pemimpin itu pemimpin kota, pemimpin daerah itu masih memikirkan legasi apa sih yang diturunkan, legasi apa sih yang apa ya didirikan oleh mereka di kota tersebut. Karena untuk menyusun sampai impact itu tidak cukup waktu 1 sampai 5 tahun saja seperti apa masa jabatan, karena itu membutuhkan lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan kondisi lingkungan, kondisi masyarakat yang berubah. Nah, di sini teman-teman yang ingin saya bagikan bahwa pemerintah masih memikirkan, masih paling krusial adalah bagaimana pemerintah kita berjalan hanya untuk setiap tahunnya, hanya untuk mengejar target pemenuhan APBD. Karena setiap tahun kan ada tuh, tiap tahun itu sidang di DPR, APBD-nya sudah terrealisasi berapa persen gitu. Nah, pemerintah daerah itu masih sibuk untuk merealisasikan itu saja gitu, tanpa harus memahami bahwa sebetulnya pada tahun, misalkan pada tahun pertama APBD-nya nggak apa-apa nih, nggak terrealisasi 50%, tapi pada tahun selanjutnya atas kinerja tahun pertama APBD-nya ini akhirnya berdampak gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan sebagai indikator impact. Jadi program pemerintah yang dikerjakan pada tahun ini itu memiliki dampak karena memiliki filosofi, karena memiliki tujuan di masa yang panjang gitu. Jadi mereka menanam sekarang untuk mengambil buahnya itu pada masa mendatang. Nah, ini menjadi pertanyaan mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Pak Rizal dan juga teman-teman sekalian, bahwa yang pertama, permasalahan bahwa kita masih sering melakukan kesalahan dalam pengaplikasian perencanaan, di mana program yang dibuat oleh government atau pemerintah ya di sini seringkali hanya berhenti hingga skala output. Misalnya seremonial, penertiban, misalkan ini terkait dengan tata ruang, yang melakukan penertiban tata ruang, membangun tanpa arah dan filosofi tujuan yang jelas. Seperti yang saya contohkan jalan tadi. Membangun jalan sih boleh membangun jalan, tapi landasan filosofi dan tujuannya itu apa dari membangun jalan ini? Agar nantinya pada saat pembangunan itu, dari membangun jalan ini bisa berdampak atau kembali lagi ke masyarakat sebagai bentuk bahwa program itu sudah efektif, dan juga yang kedua adalah efisien, karena program pemerintah itu harus efektif dan efisien. Yang kedua adalah untuk membuat perencanaan yang holistik dengan tujuan besar membutuhkan waktu yang panjang. Nah, permasalahannya apakah mau pejabat atau pemimpin kota ini lebih banyak fokus pada aspek maksud saya permasalahannya adalah pejabat ini atau pemimpin itu fokus pada aspek politisnya saja, bagaimana mereka membangun legasinya. Tapi apakah mereka rela menjabat terlihat gagal? Bukan gagal, tapi terlihat gagal. Karena sebetulnya capaian mereka itu baru ternilai setelah 2 tahun atau setelah 5 tahun mereka berjabat begitu. Karena sebetulnya program pemerintah itu tidak seharusnya lebih baik, dan sangat baiknya itu tidak untuk tahun ini saja, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang sekarang. Jadi melihat kinerja pemerintah jangan lihat dari APBD-nya saja yang terrealisasi sekarang, tapi bagaimana APBD itu bisa diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang dapat apa ya, mengubah lingkungan, mengubah taraf hidup masyarakat, mengubah kesejahteraan begitu. Nah, jadi permasalahannya sebetulnya struktural, karena dari kota ya, pemerintah kota itu eksekutif itu dituntut untuk selalu memenuhi APBD dari legislatif begitu. Jadi permasalahan ini struktural di kita. Jadi sebenarnya pemerintah kota pun juga sulit ketika mereka ingin
membuat program yang berorientasi pada masa depan, sedangkan pada setiap tahunnya mereka selalu dituntut untuk menyelesaikan program-program tahunan begitu. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh kota, khususnya daerah ya, karena kita harus merencanakan itu dalam jangka panjang. Karena dampaknya itu akan ke masyarakat. Kalau jangka pendek hanya membangun jalan, hanya membangun tempat sampah tanpa tujuan filosofis, itu akan kurang berdampak kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nanda. Ini sangat menarik karena selanjutnya akan ada dari Kak Ridwan Tumoro dari DPM PPST Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi balance ya dari sisi Kak Nanda, melihat dari seorang perencana dan juga dari pihak pemerintah nih. Boleh silakan langsung saja Kak Ridwan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini kebetulan saya lagi di jalan, jadi menyempatkan hadir ya di webinar ini. Mohon maaf tadi enggak begitu ikut dari awal ya. Jadi kalau mau share sedikit, saya Ridwan sebenarnya saya background saya dari perencanaan wilayah kota ya. Namun karena dunia di birokrasi itu terlalu dinamis ya, jadi eh, kekosongan itu tetap kita harus isi ya. Nah, sharing sedikit terkait tema yang diberikan terkait apa perencanaan dan birokrasi. Teman-teman kalau bisa dibilang saya ini sudah berapa 10 sampai 15 tahun ya di dunia birokrasi. Jadi topik ini akan terus relevan ya karena kota akan terus berkembang, teman-teman ya. Jadi mengelola kota tidak kalah rumit dengan membuat kota tumbuh. Persoalan di kota-kota besar yang harus di manage bahkan lebih lebih runyam ya dibanding agenda pembangunan di kota-kota kecil dan kota sedang yang apa namanya yang masih mencari cara untuk tumbuh. Belum lagi apa namanya urbanisasi ya sedang menjadi sebuah isu ya yang hangat-hangatnya proyeksi bahwa sebagian besar manusia ya kelak akan hidup di kota. Jadi ini merupakan tugas bagi para akademisi memutar otak soal cara mengelola kota yang baik. Kalau saya sendiri pribadi punya 3 pembahasan sih sebenarnya terkait topik ini tentang perencanaan dan birokrasi ya. Yang pertama ya kita harus memastikan kembali ya soal pelayanan dan akses. Bahasan menyangkut perumahan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan dasar ya. Setidaknya eh, dipenuhi dulu deh itu peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal ya. Karena ini Pem- menyangkut hak kita konstitusi kita sebagai warga negara ya, teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua soal tata kelola mulai dari urusan pengadaan, mekanisme, ketersediaan peta, RDTR, RT/RW, apapun sebagainya itu hingga ketersediaan data statistik pun untuk mengambil kebijakan ya ini merupakan salah satu indikator kita untuk mengambil keputusan yang tepat sasaran ya. Inputnya harus benar dan cara pengambilan keputusan yang juga harus ada dasarnya. Tidak bisa tidak bisa suka-suka. Saya kira kebiasaan kita ini dan kegemaran untuk melakukan keputusan apa-apa diskresi kan. Ini harus harus segera disudahi sebenarnya. Kita perlu juga memikirkan cara membatasi kekuatan eksekutif yang dipilih secara demokratis. Nah, terus kemudian kalau kita bicara tentang kekuatan politik dalam pengambilan keputusan ya, saya sebenarnya sering mengamati dengan kejadian-kejadian beberapa tahun belakangan ini terkait di level kebijakan ya, berkaca dari kasus-kasus kepala daerah, ya apa namanya, ya betul support system. Tentu kita masuk itu kita udah berada, ini menurut pandangan saya ya, asumsi saya ya. Jadi tentu kita masuk itu di kultur yang mungkin nggak suportif ya terhadap itu.
Nah, ini kalau pandangan saya dari birokrasi, makanya dari awal kita sebenarnya harus set up garis ya. Misalkan contoh, kita tidak menafikan bahwa ada swasta yang mendapatkan pekerjaan lebih banyak dari yang lain karena mungkin mekanisme lelang ya segala macam. Tapi ya bagaimana caranya itu biar tidak jadi gratifikasi, tapi tetap bermanfaat untuk masyarakat. Karena ya menurut saya sendiri juga merasa karena swasta ini dapat pekerjaan dari APBD, habis itu untungnya ya dimakan sendiri kan juga nggak fair kan. Jadi kalau dapat untung dari pekerjaan, dari duit rakyat ya harusnya kembalinya ke rakyat. Misalkan seperti revitalisasi forum peran CSR atau revitalisasi peran amil zakat. Jadi yang penting kita gak janjiin pekerjaan, tapi misal dapat pekerjaan ya kerjainnya yang bagus. Kalau nggak bagus ya kita bisa turunin inspektorat untuk mengaudit. Terus kemudian eh, apa lagi ya terkait birokrasi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang ketiga cara kita membicarakan kota sebenarnya kalau menurut pandangan saya perencanaan bukan penentu pembangunan ya menjadi baik ya. Tetapi dengan perencanaan yang baik berarti kita telah mempersiapkan sesuatu dengan baik. Nah, tak lupa juga ya secara personal bagi saya ya mengumpulkan dan mengamati percakapan sehari-hari masyarakat tentang kota ini menjadi jangkar nyimbang profesi kita sebagai perencanaan wilayah kota. Mungkin barangkali eh, moderator ini aja lah dari saya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa share sedikit terkait pengalaman-pengalamannya. Baik, Mbak. Baik, Ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ridwan, meskipun di ya, jalan tapi masih ya, menyempatkan ya. siap, Buat Mbak. Ya, Kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.53, Pak Rizal, apakah mau memberikan feedback atau kita masuk dulu ke materi nih? Ya, langsung masuk ke materi aja karena materi saya juga sepertinya akan bersilangan ya dengan yang disampaikan oleh ini Nanda dan Pak Ridwan. Jadi Baik, sepertinya terus langsung saja kita. oke, baik kalau begitu, waktu sudah tepat dipersilakan Pak untuk pemaparan kali ini. 30 menit. Oke, Silakan. ya baik. Jadi tolong nanti saya diingatkan kalau lebih dari 30 menit ya. Ini kita atau kalau kurang dari 30 menit ya nggak apa-apa. Baik, dalam konteks menghargai muka saya dipasang di poster, saya mulai dengan saya mulai dulu dengan ini ya, dengan poster ini karena saya terus terang saya butuh contekan mengenai apa yang perlu saya em, sampaikan di malam ini. Jadi seperti yang kita sepakati bersama, karena memang ini adalah satu topik yang sukaan saya, topik sukaan saya yang hubungannya dengan mikropolitik, hubungannya dengan hubungan antar aktor dan dengan kondisi yang ada sekarang, dengan asumsi yang kita lakukan pada saat ini adalah kondisi yang paling efektif yang bisa kita capai dan kita bisa lakukan untuk membuat kota kita dapat berjalan dengan baik. Walaupun tadi Nanda juga sempat menyatakan bahwa ini ya, bahwa terdapat kondisi di mana dalam konteks 5 tahun yang namanya pemimpin daerah tuh hanya fokus di situ saja dan tidak begitu melihat impact dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dia juga Pak Ridwan juga menyatakan bahwa yang namanya birokrasi ini kalau bisa memberikan batas kepada eksekutif mungkin untuk dapat membuat mereka lebih ini ya, lebih berada pada jalur. Dan berdasarkan poster ini, harapannya sih malam ini kita membahas mengenai bagaimana birokrasi dan politik
kita kaji atau kita pengaruhnya di dalam pengembangan perkotaan dan bagaimana kita memahami ini. Nah, sebelumnya terima kasih ini buat teman-teman Kota Masa Depan sudah mengundang saya. Setidaknya saya bisa berbagi cerita mengenai apa yang saya anggap menarik di dalam dunia perencanaan. Nah, sebelum masuk ke materi, begini, saya ini memiliki satu pendapat. Saya kurang tahu ini ada teorinya apa enggak, saya belum sempat nyari. Cuma saya memiliki satu pendapat bahwa em, pemegang kebijakan yang dalam notabene di sini adalah politisi mungkin yang mereka memilih berkorban untuk memimpin sebuah perkotaan. Em, saya menganggap bahwa dengan semua power yang beliau miliki, em, tidak memiliki em, apa ya? Kalau tadi kan Nanda bilang menyatakan bahwa selalu berorientasi output karena memang ya 5 tahun itu yang mereka bisa dengan harapan bisa memperpanjang di 5 tahun berikutnya. Nah, kebetulan em, beberapa kali nih diundang oleh teman-teman Bappenas dan menariknya di dua koridor yang berbeda. Yang pertama, em, saya diundang untuk memberikan materi mengenai AI. Roy Saten mungkin menjadi yang jadi salah satu riset saya sama Roy Saten yang saya sampaikan kepada mereka pada waktu itu. Tapi intinya ada, saya lupa ya, di Dirjen apa, tetapi mereka sampaikan ke saya bahwa kita sedang menyiapkan koridor Pak buat presiden baru untuk konteks komunikasi. Kemudian di event yang berbeda, saya bertemu dengan salah satu kawan konsultan yang mengerjakan proyek di direktorat yang ada hubungannya dengan kemiskinan. Dan yang bersangkutan itu pokoknya dengan metode kualitatif yang dia miliki itu mengumpulkan tentang permasalahan-permasalahan kemiskinan yang intinya adalah kembali lagi membantu Bappenas untuk menyiapkan koridor kebijakan yang ada di bidang pengentasan kemiskinan untuk presiden baru. Kemudian, nah kalau coba perspektif ini ya, coba kita walaupun memiliki banyak bumbu, walaupun memiliki banyak warna tentunya yang akan ditambahkan ke dalam koridor-koridor kebijakan ini, kalau kita turunkan ke ranah provinsi maupun ranah kota, em, planners, perencana-perencana kota yang ada di birokrasi em, juga menyiapkan hal yang sama, bahwa ternyata pendapat saya ya, bahwa dalam konteks kebijakan, planners yang menunjang kinerja dari pemegang kebijakan itu akan membuat koridor utamanya dari policy yang ada hubungannya dengan pengembangan perkotaan. Nah, ini, nah tugas, kalau dari saya sebagai orang luar, saya akan melihat bahwa pemegang kebijakan ini akan memberikan bumbu-bumbunya, yang memberikan warna beliau masing-masing. Em, Pak Prabowo mungkin akan yang saya lihat saat ini makan siang gratisnya itu atau matisnya yang terus terang saya berkali-kali nyatakan di depan banyak orang saya mendukung ini karena kebijakan ini saya mendukung karena saya penikmat em, kebijakan makan siang gratis betul pada waktu saya sedang studi dan saya melihat sendiri betapa senangnya anak saya pulang sekolah bilang ke saya, "Papi, I ate burgers today, we ate pizzas and other stuff." Ya, dan itu saya melihat ini menjadi salah satu yang akan menstandarisasi tinggi badan ya, tinggi badan generasi berikutnya. Itu. Tetapi hubungannya dengan pembangunan jalan, hubungannya dengan tol laut, hubungannya dengan IKN, eh, koridor besarnya itu sudah terpatri di dokumen yang namanya dokumen-dokumen perencanaan untuk kelas JPN atau seperti itu. Kalau skalanya provinsi atau skalanya
em, kabupaten kota juga sudah ada koridornya. Pemegang kebijakan ini hanya memberi warna. Nah, misalkan saja ya, ini kan kebetulan nationally, ini em, di kita kan sedang pilkada nih. Kita sedang pilkada. Ya, menariknya di Malang nih ada 3 calon. Ya, 3 calon. Ada satu calon yang menarik perhatian saya, tentunya tidak akan saya sebutkan namanya. Em, dan saya belum tentu akan memilih beliau. Cuma em, satu apa gratis, 2 apa gratis programnya, 3 dan program terakhirnya yang taruh paling bawah adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, ditaruh di paling bawah, bukan nomor 1, karena beliau tahu terpilih atau tidak terpilihnya beliau ini, yang namanya kota akan tetap menjalankan produk perencanaan pembangunannya sesuai dokumen yang dibuat oleh planner maupun pelaku perencanaan pembangunan. Nah, ini yang saya ingin tekankan kepada rekan-rekan. Tidak setuju, monggo. Ini kan pendapat saya. Ya, ini kan pendapat saya. Tetapi ini yang ingin saya tekankan dalam diskusi malam ini, bahwa terkadang birokrasi akan tetap dipengaruhi oleh politik, perencanaan akan tetap dipengaruhi oleh politik, tetapi pemegang kebijakan bisa memberikan bumbu-bumbunya di dalam proses perencanaan fasilitas basic needs, basic services. Namun secara standar, secara proses, pihak yang berada di tingkat teknisi maupun tingkat manajerial itu bisa berjalan secara otomatis. Nah, yang namanya pemegang kebijakan nantinya akan menjadi pengawal atau mungkin penentu mana yang dilakukan terlebih dahulu, tetapi dalam garis besar secara umum di sini yang saya bisa sampaikan bahwa silahkan eh, Nanda tadi, Rosuli Nanda apatis dengan bahwa pemerintah daerah itu 5 tahun. Ya mau nggak mau, karirnya itu di 5 tahun atau di 10 tahun. Tetapi dalam koridor jangka panjang akan selalu ada eh, tujuan jangka panjang, atau akan selalu ada poin-poin perencanaan besar yang akan siapapun pemegang kebijakannya itu akan tetap. Dan sampaikan juga Pak Ridwan tadi, eh, ada garis pembatas terhadap mungkin kekuatan eksekutif. Ya, seperti saya sampaikan juga, kekuatan eksekutif itu powernya tinggi, tetapi beliau-beliau ini akan terbatas terhadap kepentingan branding yang mereka miliki masing-masing, dan planner atau birokrat mau tidak mau harus mau mendukung itu. Dan itu nanti lanjutannya adalah bagaimana koridor jangka panjang yang sudah diterapkan itu eh, bisa diselipkan. Tidak semua pemimpin daerah itu menganggap sanitasi itu penting, ya kan? Yang mohon maaf kalimat saya ya, siapa sih yang mengurusi tai? Yang mengurusi feses itu siapa? Yang mau membranding dirinya, wali kota saya berhasil membuat penduduk kota saya tidak buang air, dirinya pemimpin daerah maupun membranding dirinya seperti itu. Tetapi mohon maaf, tetapi ada beberapa institusi yang mereka secara tupoksi sudah digariskan untuk mengurusi itu. Dan itu yang menurut saya merupakan garis ini ya, tadi yang disebutkan sebagai redlining dalam penentuan policy. Nah, kebetulan saya itu kan ngajar kelas master, kemudian kerjaan saya itu kan kayak gini-gini. Saya eh, eh, apa yang dibuat oleh mahasiswa saya yang pintar-pintar itu, saya eh, serap untuk nambah-nambahi ini ya, perspektif saya. Saya tanya aja gini, misalkan exercise yang kedua ini loh. Intinya ini mata mata kuliah namanya waktu itu, mata kuliahnya tuh perencanaan formal informal. Proses perencanaan formal dan proses perencanaan informal. Yang pertanyaan nomor 2 tuh, eh, kalau Anda saya kasih video ini, misalkan, nah ini em, bisakah dijelaskan mengenai strength, weakness, opportunities, dan threat dari bagaimana sih eh, membangun kota? Nah, pada mahasiswa, kalau Anda menempatkan sudut pandang Anda dalam konteks komunitas,
atau masyarakat seperti apa, dan kalau konteks birokrasi itu seperti apa. Itu kan mudah kan sebenarnya, dan hubungannya kita kebetulan sedang membahas birokrasi. Kalau dari sisi SDM tuh seperti apa? Dari sisi pendanaan itu SWOT-nya seperti apa, regulasi, dan climate atau iklim dari proses perencanaan kota. Nah, itu kan komponen ini kan merupakan komponen-komponen utama, ya kan? Nah, saya ingin tahu dari perspektif mahasiswa pada waktu itu, bagaimana sih SDM itu dilihat jika Anda menempatkan diri sebagai seorang birokrat, apa saja permasalahan, apa saja kelemahan, ada apa saja kesempatan-kesempatan yang bisa eh, diidentifikasikan untuk merencanakan sebuah kota yang ideal atau kota yang baik. Nah, sebenarnya jadi sudah juga menjadi sebuah em, ini juga ya sebuah sebuah diskusi yang bisa menjadi diskusi yang sangat panjang, apa itu kota yang baik. Cuma dalam konteks perkuliahan saya menanyakan ini. Nah, ini ada beberapa pendapat menarik nih. Saya foto aja pendapat dari sisi SDM. Pemerintah itu ini birokrasi ya. Ini yang perspektif birokrasi. Pemerintah itu memiliki kekuatan dalam mengatur kebijakan yang mengikat. Pastilah, ya, yang namanya birokrasi tentunya memahami bahwa apapun yang dikeluarkan oleh kawan-kawan birokrasi itu memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum ada ininya, ada hukumannya, tetapi belum tentu diterapkan ya. Dan itu kan jadi salah satu em, hal yang perlu kita terima bersama. Di negara manapun, bahkan di negara maju manapun, eh, terkadang akan ada deal yang perlu perlu dilakukan untuk membuat kota dapat berjalan dengan baik. Terus em, weakness-nya, dan ini juga terjadi, sumber daya yang tidak tepat, baik sumber daya manusia, misalkan planner ditaruh di perpustakaan, misalkan. Ya, planner ditaruh di dinas, walaupun kadang-kadang planner bisa juga sih. Nah, maksud saya em, pendanaan yang salah dan lain sebagainya. Dan ini merupakan hal yang sangat lumrah. Ya, undang-undang, sorry, PP ya, PP Kemendagri itu yang mengatur, yang sampai berapa, saya kurang tahu nih, apa tahun 2024 ini ada lagi. Saya berhenti mengikuti di tahun 2022 yang berhenti di 4.000 halaman itu, yang ini, yang menuliskan program dan kebijakan yang mencoba untuk membuat rumah untuk menentukan program kebijakan yang bisa diterapkan oleh masing-masing institusi atau perangkat daerah. Nah, ini untuk mencegah ini. Kemudian opportunities, yang namanya birokrasi itu hidup dari koneksi. Ya, birokrasi itu hidup dari koneksi. Jika mungkin tadi Pak Ridwan Tomoro tadi bekerja di birokrasi, tentunya beliau sangat paham ya, kenal sama siapa, itu penting. Kemudian eh, tahu namanya siapa itu penting, dan terkoneksi, dan jika ada kebutuhan untuk bergerak sangat cepat, tentunya hubungan informal yang lebih cepat untuk diterapkan daripada hubungan formal menggunakan surat, menggunakan hubungan antar dinas atau yang antar institusi. Nah, itu kan koneksi, dan itu kelebihannya birokrasi. Nah, ancamannya adalah social movement, yang dimana masyarakat sudah berani untuk bersuara terhadap dan ini menjadi salah satu yang positif sebenarnya untuk fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi. Ya, kemudian dalam konteks satu lagi mungkin yang menarik dari sini adalah em, dalam konteks keuangan, dalam perencanaan, dalam proses pembangunan kota. Nah, strength-nya tentunya uangnya, uangnya birokrasi ini banyak, ya kan? Tetapi eh, saya sampaikan saya sampaikan ini di kelas-kelas yang ada hubungannya dengan urban management, hubungannya dengan policy. Em, Planner nggak ada gunanya nyalahkan pemerintah yang bergerak lambat buat saya, karena dan saya selalu lupa
gambar ini saya lihat di mana. Nah, kalau semuanya, moga-moga setelah kuliah kuliah general ini, kuliah umum ini, saya bisa mencoba iseng nyari lagi. Cuma ada satu anekdot di dalam satu buku yang saya baca, lupa saya autornya siapa, itu menyatakan bahwa, dan saya selalu sampaikan ini kepada mahasiswa, bahwa yang namanya birokrasi itu adalah raksasa yang bergerak. Ini tidak, dan raksasa ini menggendong uang, karung uang yang sangat besar. Kenapa saya menganalogikan, atau buku yang saya baca ini menganalogikan birokrasi ini sebagai sesuatu yang lambat? Karena memang komponennya sangat banyak, dan komponen pengaturannya itu sangat banyak, dan teman-teman di birokrasi sangat paham bahwa mereka ini bergerak dalam konteks aturan. Ya, walaupun kembali lagi, untuk kuliah ini kan nama kuliahnya itu kan proses perjalanan formal dan informal. Bahwa di belakang semua proses formalitas, proses pembangunan, ada proses informal yang menjadi backbone dari proses pergerakan formal ini. Nah, tetapi di luar itu, ya, hubungannya dengan anggaran ini bergerak sangat lambat, tetapi uangnya sangat besar. Nah, mencoba untuk merubah birokrasi tidak bisa serta-merta dengan membalikkan telapak tangan. Yang bisa bisa me- ini ya, yang bisa membuat cepat berubah balik, itu pun dengan berbagai macam, masih tetap dengan berbagai macam batasan, cuma Pak Presiden. Kebetulan beberapa minggu atau sebulanan yang lalu atau lebih ya, saya tuh eh, mewakili, dan saya diminta memberi masukan di Undang-Undang Perumahan dan Permukiman yang baru. Nah, saya cuma menyampaikan kayak gini, sudah mempertimbangkan konteks itu nggak, konteks politik yang ada hubungannya dengan mencoba merubah area-area yang dianggap ilegal untuk dapat menjadi tempat penampungan yang dikontrol ketat oleh pemerintahan, misalkan sepadan sungai untuk pemenuhan kebutuhan perumahan ya, karena kan setahu saya, kembali lagi bisa jadi isunya berubah, Pak Prabowo sepertinya akan banyak fokus ke social housing ke depannya. Nah, teman-teman di Kementerian PUPR tentunya komentarnya menarik pada waktu itu. "Oh, ini sesuatu yang baru, Pak. Cuma kami tidak punya power." Dan saya sampaikan, iya, yang bisa melakukan ini cuma Pak Presiden. Ya, Pak Presiden terpilih nanti yang bisa menginstruksikan ini dan juga melakukan lobbying terhadap DPR untuk ini, karena ini sesuatu yang cukup besar. Nah, itu raksasa yang namanya birokrasi, dan hubungannya dengan keuangan, uang yang dikelola seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Tumoro tadi, uang yang dikelola itu besar. Ya, uang dikelola itu sangat banyak. Proyek apakah eh, perekanan ini mau dipaksa untuk CS, tergantung dari kebijakan dan lobby sih. Kalau saya, ya, hubungannya dengan politik ini ya, politik perkotaan. Kalau kebetulan Pak Ridwan Tumoro dari Kendari. Cuma kalau tahu ceritanya taman di Kota Malang, ya, taman-taman ke Kota Malang ini sempat kembali marwahnya untuk menjadi Kota Malang, kota bunga. Kalau dulu kan Malang kota ruko tuh ceritanya. Menjadi kota bunga lagi dengan ada satu masa di mana taman itu tumbuh dengan sangat cepat di Kota Malang. Dan sebagian besar bukan dari APBD, sebagian besar dari CSR yang proses pendanaannya merupakan lobby dari wali kota saat itu. Nah, lobbynya itu karena wali kotanya di pengusaha, melobis ke jaringan pengusahanya. Bangunin ini, bangunin ini, bangun ini dari CSR-mu, dari CSR-mu, dari CSR-mu, dan sehingga taman-taman Kota Malang pada waktu itu eh, namanya taman apa by Nivea, taman apa by Jarum, kayak gitu. Dan itu konteksnya lobby untuk konteks finance. Nah, ini tadi ada untuk itu masuk dalam konteks opportunities, bahwa birokrasi itu dapat mendorong CSR, dan juga dapat mengakomodir creative finance ya, termasuk penggunaan apa itu eh, environment, ESG itu, ESG, penggunaan ESG untuk mengakomodir pendanaan secara baru.
Nah, ini bahwa birokrasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, kesannya formal, tetapi proses berjalannya itu banyak sekali komponen informal, komponen lobby yang dapat berjalan, yang terkadang karena saya berbicara sebagai seorang pengajar, em, saya terkadang bahwa mahasiswa tuh lupa untuk diingatkan seperti ini. Nah, sehingga di BWKUB, mau nggak mau karena saya ranahnya di situ, saya merasa perlu mengingatkan mahasiswa bahwa em, jangan kau salah-salahkan kalau produk perencanaan itu tidak 100% dilakukan seperti yang kamu buat. Karena proses perencanaan itu sangat dinamis. Dan itu juga kenapa di dalam eh, di dalam proses, bukan proses ya, di dalam em, penerapan keilmuan kita, itulah kenapa perencanaan wilayah dan kota itu nggak ada kata-kata teknik di depannya. Karena proses dinamis yang sangat tinggi di dalam bidang keilmuan ini. Kita nggak terlalu rigid, karena memang planner harusnya fluid ya. Begitu. Nah, ini ceritanya saya diminta untuk mereview kemiskinan di satu kabupaten. Ini kerjaan tim tentunya. Saya minta izin nih kepada Ninis kalau jika dia ikut atau melihat ini suatu saat nanti. Eh, ini jadi podcast kan ya, atau dimasukkan ke dalam jaringan apapun. Nah, ini intinya em, kita mengidentifikasi kemiskinan itu kan jebakan, yang dimana satu kondisi dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan yang lain. Dan di kabupaten ini, kami mengidentifikasikan dalam konteks penyebab kemiskinan dan program kegiatan yang coba dilakukan pemerintah. Nah, ini sudah masuk konteks birokrasinya ini. Eh, dan konteks kebijakan dilakukan oleh pemerintah, ini adalah hal-hal yang menjadi eh, penyebab ya, salah satunya. Misalkan saja nih, misalkan kalau Anda lihat di pojok sini nih, ini ada kriteria yang rancu, pendataan yang tidak baik, bantuan yang tidak tepat waktu. Dan ini adalah hal-hal yang terjadi di lapangan terhadap program-program yang seharusnya secara konsep terencana dengan sangat baik. Kalau kita semua mereview dari semua program-program kegiatan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ini semuanya sangat baik. Ya, tetapi kembali lagi, ya, perencanaan yang masuk, kalau Anda lihat di judul yang di sisi sini nih, perencanaan yang em, merencanakan program-program kegiatan ini dilakukan dengan sangat baik, secara sentralistik mungkin, ya. Nah, bicara birokrasi, nah ini sudah mulai ini. Yang namanya birokrasi, kawan-kawan di birokrasi itu pasti akan melihat bahwa ini programnya sih baik, tetapi datanya bagaimana? Bagaimana kita mengidentifikasi penerima-penerima yang tepat atau tidak? Baru nih dari sini itu sudah goyang programnya biasanya, dan masuk konteks politiknya. Misalkan pada saat diterapkan di daerah, em, pemegang kebijakan tidak salah bahwa yang memilih saya ini kecamatan ini, dan mereka itu kantong-kantong kemiskinan. Mereka dulu, siapa yang akan menyalahkan pemegang kebijakan kalau beliau hal-hal seperti itu? Ya, harus rata, Pak. Gimana Anda mengasumsikan ratanya? Wahai birokrat-birokrat, wahai planner-planner yang mendukung pemegang kebijakan. Nah, ini menjadi salah satu eh, titik awal dari dinamika yang terjadi di proses pembangunan maupun proses perencanaan. Nah, ini loh. Ini tuh program-program pengentasan kemiskinan. Dan ini adalah, eh, maksudnya ini kabupaten yang cukup kaya kalau saya sampaikan ya. Ini adalah kabupaten-kabupaten yang cukup kaya. Nah, ini belum saya zoom dulu, tapi saya minta rekan-rekan untuk melihat dulu nih apa yang tertulis atau yang terlihat di layar ini. Kalau Anda lihat di sini, coba eh, di kolom pelaksana utama ini ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Pekerjaan
umum, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas pangan dan perikanan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas apalagi itu ya, dinas lingkungan hidup. Saya asumsikan di tiap-tiap dinas ini pegawainya cuma satu ya. Sehingga yang koordinasi ini paling cuma 7 orang. Sehingga ini dapat dinas ini, ketua kebijakan ini dapat bergerak dengan kebijakan-kebijakan dapat bergerak dengan sangat efektif. Tentunya tidak. Ya, ini koordinasi dari puluhan atau bahkan ratusan orang yang berbeda level, jenjangnya pun ada yang kementerian, ada yang skala dinas, dan lain sebagainya. Nah, dari sini bagaimana cara kita akan menyatakan bahwa harus efektif? Sampai kiamat tidak akan efektif. Sehingga mau tidak mau akan mengingatkan planner-planner di luar sana. Kalau mau dianggap ini benar, kalau salah ya wis. Saya mengingatkan planner-planner di luar sana bahwa yang namanya ini kalau saya kepanjangan mohon di-cut ya. Ini tadi kita em, Oke, siap Pak. Masih tersisa sekitar 7 menit lagi. pada slide-nya masih tersisa 10 slide lagi. Nah, ini jadi saya eh, minta bahwa planner-planner dan ini ya dan pelaku pembangunan yang ada di birokrasi maupun di luar sana menerima dengan ikhlas bahwa ya proses interaksi dalam proses pembangunan maupun perencanaan pembangunan itu sangat dinamis. Orang-orang yang Anda temui itu akan berbeda dengan satu yang lain dan kira-kira dengan orang yang berbeda-beda itu em, mencari celah akan mudah. Ya toh? Mencari gray area itu akan mudah. Nah, disinilah sebenarnya kalau Anda punya em, apa ya istilahnya itu ya. Kalau Anda masih memiliki bukan integritas, kalau Anda memiliki kata-kata penggantinya itu, em, Anda bisa menerapkan di sini bahwa saya ingin masyarakat di tempat saya bekerja, masyarakat di sana itu dapat hidup dengan layak, dengan basic needs yang dengan basic need yang em, terlayani dengan baik. Nah, kenapa Anda bisa mencari gray areanya di sini? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, seperti ini pun masih konteksnya jabatan, belum konteks orang per orang. Ya, ini ada konteks untuk konteks institusi karena jaringan yang terkoneksi dalam proses dan ini, mohon maaf rekan-rekan, ini baru program pengentasan kemiskinan. Ya, yang terkoneksi itu serumit ini. Ada dinas, ada kepala desa, ada kementerian. Ngapain UNICEF masuk di sini? Pertanyaannya. Ya, ngapain Kemenak itu ada di sini, masuk ke koneksi ini. Dan ini menjadi kondisi yang lumrah gitu loh untuk program-program yang berhubungan dengan proses pembangunan. Dan ini baru seperti saya sampaikan tadi, ini baru institusinya, belum orang per orangnya. Dan tentunya dalam maksud saya orang per orang ini ada loh ternyata. Ada buku yang saya bisa sarankan ke seluruh planner yang ada di Indonesia, kalau ngecek ini ya, ngecek video ini atau podcast ini, coba baca buku Gorillas in Bureaucracy. Ya, jadi gerilyawan di birokrasi bahasa Indonesianya. Itu buku menjelaskan bahwa Anda menjadi pada saat Anda menjadi seorang birokrat, Anda tidak akan terikat hanya kepada pelaksanaan peraturan saja, tetapi jika Anda memiliki nilai-nilai yang Anda ingin terapkan ke dalam masyarakat, Anda tuh memiliki power untuk bergerak secara pribadi dan mencoba untuk melaksanakan nilai-nilai atau menerapkan nilai-nilai yang Anda anggap. Nah, itu hubungannya dengan bahwa di dalam Bapeda ini bisa jadi ada satu orang planner yang mereka yang
kerjaannya tuh mengkoneksikan masyarakat miskin, mengkoneksikan UMKM tidak yang bukan berada di tupoksinya masing-masing. Gitu. Nah, kita masuk ke sini ya dulu ya. Udah masuk sini dulu. Nah, ini kan perencanaan dan penganggaran. Duit, uang itu adalah komponen yang sangat penting di dalam proses pembangunan di birokrasi. Dan terkadang sering sekali menjadi salah satu tolok ukur keberhasilannya. Di akhir tahun itu, serapan anggaran Dinas X 65%. Nah, kita nggak bisa menyalahkan bahwa itulah cara pemegang kebijakan, pemimpin daerah, untuk pemimpin provinsi, pemimpin nasional, untuk salah satu cara untuk melihat keefektivitasan dari sebuah proses keuangan. Nah, pertanyaan saya, ya, yang mungkin teman-teman di birokrasi, RKPD itu dasarnya disusunnya apa? Pertanyaan saya. Nah, ini kesannya sangat formal. Ya, mohon saya disalahkan kalau saya salah. Tapi RKPD ini kan misalkan Bapeda nih biasanya mengkontrol tuh bahwa PUPR rencana kerjamu itu tahun ini mau bikin, ya itu akan listing. Ya, dan teman-teman di Bapeda biasanya tidak akan punya power untuk dan sumber daya ya, bukan power, tidak akan memiliki sumber daya untuk cek selaras enggak dengan RT RW, selaras enggak dengan RPJPD, walaupun ini ada panahnya loh ya, ada panahnya loh ya, harusnya mencelaraskan. Nah, tetapi yang terjadi adalah, nah, formalitas di sini, informalitas di sini, politik masuk di penyusunan RKPD. Politik ini dalam konteks apa? Ya, pemimpin daerah mungkin menyatakan, kepala Bapeda, aku itu punya eh, pemilih di kecamatan ini, kelurahan ini, dimasukkan tuh di ini. Nah, mungkin saja kepala-kepala akan mengakomodir itu dengan cara, misalkan jika ada yang cukup taat dengan RT RW, dia akan buka RT RW atau RDTR-nya. Ini ada cantolannya nggak nih? Ini proyek-proyek yang diminta ini ada cantolannya. Dan RKPD itu menurut saya salah satu proses eh, penentuan kegiatan yang eh, sangat informal, walaupun keluarannya akan sangat mengikat. Anda melanggar RKPD, bisa jadi akan menjadi temuan bagi BPK, akan menjadi makan mungkin institusi yang lain. Nah, ini sebenarnya slide yang saya cari tadi. Nah, slide yang saya cari itu adalah em, di birokrasi. Itu kita masih berbicara di birokrasi. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, berarti pemegang kebijakan itu atau eksekutif di sini adalah satu-satunya absolute power di birokrasi. Tidak, karena menurut Wilson itu ada, dan saya suka sekali ini di berbagai macam em, event, selalu saya angkat nih 3 perspektifnya Wilson ini, bahwa di birokrasi itu ada 3, walaupun mungkin bisa bisa dibuat cabang-cabangnya lagi ya, tetapi em, ada 3 level pekerja yang tiga-tiganya ini memiliki powernya masing-masing. Ya, eksekutif kembali sebagai pemimpin daerah atau gubernur dan lain sebagainya. Em, Manusia ya, beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini orang yang memiliki keterbatasan fisik juga dan memiliki keterbatasan jaringan. Jadi kalau mungkin Anda tertarik dengan yang tadi gambar-gambar jaringan-jaringan itu SNA kan, salah satu cabangnya social network analysis. Ada konteks yang namanya klik kalau di SNA itu. Nah, klik ini adalah orang terdekat. Nah, biasanya kita itu akan mendengarkan nasihat dan akan melaksanakan masukan-masukan dari orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita, termasuk eksekutif. Terjemahan kita untuk klik
di konteks politik atau konteks politik ini ya warung kopi adalah orang ring satu. Orang ring satunya Pak Wali Kota, orang ring satunya gubernur. Nah, tetapi kembali lagi karena memang keterbatasan dengan power yang cukup besar, tetapi mereka terus mau nggak mau pemegang kebijakan hanya mempercayai kliknya saja, orang-orang satunya saja, dan mau tidak mau mereka akan sangat terbatas untuk memahami kondisi yang ada di bawah. Sehingga mau tidak mau akuntabilitas politik adalah salah satu yang menjadi em, tujuan utama dari pemegang kebijakan yang masuk ke dalam ranah eksekutif ini. Maksudnya apa? Ya yang 5 tahun tadi, bahwa pemegang kebijakan itu ya tahunya cuma bahwa 5 tahun saya menjanjikan 5 tahun ke depan ini, saya harus mencapai 5 tahun ke depan ini apa saja. Titik. Ya, karena secara manusia nggak bisa merambah ke seluruh ini pemahaman karena yang bersangkutan membutuhkan masukan dari orang yang ada di bawahnya. Kalau eksekutif saya tidak perlu jelaskan powernya apa ya. Ya dengan tinggal menyatakan saya mau A untuk kepentingan masyarakat, jalan maunya. Saya mau B untuk kepentingan konstituen saya, jalan pasti maunya. Tetapi informasi yang masuk ke dalam beliau tentunya akan terbatas. Nah, bagaimana beliau ini mengharvest informasi dari orang yang ada di bawahnya yang masuk ke dalam konteks atau kriteria manajer. Ya, nah misalkan saja kalau di konteks kota misalkan, pemerintah kota, manajer-manajer ini siapa? Manajer-manajer ini adalah mungkin kita bisa terjemahkan sebagai kepala-kepala institusi, kepala badan, kepala dinas. Nah ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam kriteria manajer dan sama-sama manusia juga kan. Sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk dapat mencapai ke dalam level yang bawah sehingga tugas di lapangan beliau ini cek hanya sedikit yang ngecek ke lapangan. Sebagian besar mereka akan melihat laporan dari orang-orang di birokrasi yang masuk ke dalam kriteria di bawahnya, yaitu operator. Manajer ini mungkin konteksnya checklist. Sudah proyek ini sudah dilakukan nggak? Oh, udah cek. Program ini sudah dilakukan nggak oleh bawahan saya, operator-operator ini? Cek. Nah, operator belum tentu dianggap sebagai orang suruhan. Mereka ini memiliki power tersendiri. Ya, em, yang di mana eh, berbeda dengan manajer, operator ini, misalkan, ya, manajer atau kepala-kepala ini menyatakan bahwa, oh, eksekutif itu minta em, dibuatkan jalan dari desa A ke desa B. Ya, oh ini ada proyeknya nih, jalan dari desa A ke desa B. Operator, masalah jalannya itu menceng ke kiri, ya, sehingga dan itu masih dalam koridor trase rencana trasenya, sehingga em, rumah mertuanya yang awalnya mungkin 5 meter nggak berada mundur 5 meter dari badan jalan sehingga pas menjadi 1 meter dari badan jalan sehingga dia bisa berusaha. Manajer tahu apa? Nggak kan? Mereka tidak akan mengecek satu persatu proses yang dilakukan oleh operator. Dan operator ini juga sehingga operator ini memiliki power tersendiri dalam pengaplikasian proses pembangunan. Nah, ini adalah hal yang sering kali saya ingatkan kepada eh, mahasiswa-mahasiswa, terutama bahwa Anda ingin melakukan apa di proses pembangunan yang ada di kota. Ya, ini kan karena kebetulan nama institusinya kan kota masa depan. Jadi mungkin kita fokus ke kota. Melakukan apa di kota? Kalau ingin melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan konteks teknis, kau pegang operator. Yang kau ingin melakukan eh, me- me- melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan visi kota, smart city, whatever cities that you wanna go, eksekutif. Ya, atau melakukan program-program itu konteks manager. Mana yang memiliki power? Ini saya kurang berapa menit ya? Kita habis ya? Sudah habis, Pak. Ya udah, berarti saya Pas sekali nih, Pak. sorry, gimana? Sudah pas waktunya. Tadi Oke, saya masuk kelebihan ke beberapa slide menit. terakhir ya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Intinya
Bagaimana planner itu dapat mengkoneksikan dari proses di birokrasi, politik, dan perencanaan, harus memahami bahwa kreativitas itu tetap menjadi komponen utama pada saat Anda mencoba untuk mempengaruhi jalannya pembangunan. Ya, dan juga harap memahami bahwa pemerintah ini, pemerintahan kota, pemerintahan yang lain sebagainya, itu bukan struktur yang rigid. Proses lobby itu harus Anda pahami dan harus Anda bisa lakukan karena struktur informal dan ketidakstabilan struktur tersebut untuk eh, pemerintahan itu selalu ada. Kalau Anda tanya ke Pak siapa tadi itu Pak Ridwan, sorry, ke Pak Ridwan tadi, em, kalau saya pengen ini ya eh, kendari gunakan tas kresek misalkan. Nah, kira-kira yang harus saya pegang siapa, Pak? Kalau Anda cukup dekat dengan Pak Ridwan, ya beliau pasti akan menyarankan, oh temui Pak ini aja, dia itu loh orangnya Wak Wali, misalkan seperti itu yang bisa menjadi kata-kata. Nah, dan jangan lupa, ini mungkin saya terlewatkan konteksnya masyarakat ada di slide-slide sebelum ini, tapi harus diingat bahwa ada komponen yang namanya political entrepreneurs di perkotaan itu. Bisa berbentuk anggota DPR, bisa berbentuk anggota lembaga apa itu ketahanan kelurahan, lembaga ketahanan pelurahan, atau mungkin malah orang-orang pemerhati kota. Nah, mereka ini adalah political entrepreneurs di tingkatan masyarakat atau di sisi masyarakat yang harus dipegang, yang biasanya mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan perspektif masyarakat. Dan jangan lupa juga di dalam pemerintahan itu ada banyak sekali orang yang mereka tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelaksana administrasi, poin yang ketiga ini, tetapi mereka juga menjadi, kalau istilah saya ini, sekutu bagi proses orang-orang yang mencoba mengawal pembangunan dari orang dari sisi luar, karena informasi dan sumber daya bisa diarahkan dengan mudah di tempat saya. Mungkin 1, 2, 3 ini, yang keempat mungkin silakan dibaca sendiri. Misalkan contoh yang ketiga, saya sampaikan aja namanya, di sini beliau baru saja pensiun, tetapi ada satu orang di Kabupaten Malang yang namanya Pak Renung. Beliau ini menurut saya orang yang pensiun dengan harum, karena baru saja pensiun. Nah, beliau ini kerjaannya adalah ngumpul dengan masyarakat dan menyalurkan sumber daya, eh, misalkan saja ya, kalau saya nggak salah ya, saya nggak salah ingat, Kabupaten Malang itu menang banyak sekali penghargaan karena Bapak ini dengan keahliannya menyalurkan ini pendanaan-pendanaan kementerian atau bahkan institusi asing, dana-dana asing langsung ke masyarakat untuk eh, ya untuk ke program-program yang ada hubungannya dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, ini yang kita menurut saya poin-poin ini yang harus kita pegang untuk dapat membuat apa ya? Jangan ditakutin lah bahwa politik itu bukan sesuatu yang harus ditakuti oleh planner atau pelaku-pelaku pembangunan, dan birokrasi itu bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai sesuatu yang sangat kaku sehingga tiap kali Anda ketemu dengan teman-teman yang berbaju coklat, Anda itu akan antipati dengan menganggap bahwa ada nih orang-orang yang nggak bisa dibelokkan. Nah, itu yang menurut saya yang takeaways yang bisa yang bisa saya bagikan malam ini, dan mungkin kalau ada waktu mungkin diskusi sedikit-sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Pak Rizal. Agak tersentil juga sih sebagai salah satu orang di balik pemerintahan, karena memang saya sangat sepakat dengan Pak Rizal bahwa birokrasi juga tidak sekaku itu sebetulnya. Nah, ini teman-teman juga udah pada semangat nih untuk bertanya. Kita langsung saja buka sesi diskusi. Ada pertanyaan dari Kak Rahmat Lazuati nih, Pak Rizal. Pertanyaannya adalah, di Kabinet Presiden
Yang mau lengser saat ini malah ada beberapa yang bisa mengambil peran ketiganya, operator, manajer, eksekutif sekaligus. Kita tidak usah sebut mereknya ya Pak, nggak etis soalnya. Level conflict of interest-nya amat sangat tinggi. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Kalau saya dari sisi perspektif saya, pasti beliau ini bisa kita kategorikan ke dalam salah satu. Ya, Em, bisa jadi semua yang mungkin menurut saya kalau kita menerapkan beliau menjadi ini ya, saya kurang tahu siapa ini. Cuma jika kita tempatkan beliau ke dalam rumahnya, yaitu pemerintahan nasional yang berada di lingkaran presiden dan sebagainya, bisa jadi kita bisa terapkan beliau sebagai manajer. Ya, karena tetap saja em, sebagai manusia nggak punya beliau ini skillnya untuk bisa langsung menerapkan kebijakan-kebijakan langsung di masyarakat. Dalam konteks yang dalam hal ini konteksnya operator. Kalau eksekutifnya kan pasti presiden. Nah, pelengkapnya bahwa beliau itu akan menjadi manajer yang eh, kerjaannya adalah mengumpulkan kira-kira eh, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa eh, ini yang perlu dilakukan dan bisa dilakukan. Masalah dia mengarahkan kebijakannya ke arah mana, ya itu powernya, gitu. Tetapi akan tetap berhenti dalam fungsinya sebagai pengawal checklist kalau menurut saya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Rahmat, apakah terjawab? Gimana nih, boleh langsung open mic juga ya, biar kita bisa langsung berdiskusi. Oke, siap Pak, kata Kak Rahmat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muammar. Saya yakin tantangan kita sebelumnya dan ke depan yaitu integrasi. Menurut Bapak, bagaimana kita mengoptimalkan kerjasama peta helix untuk visi misi yang sama? Karena masing-masing perangkat yang disampaikan pasti memiliki kepentingan prioritas sendiri. Iya, embrace kepentingannya. Embrace kepentingannya menurut saya. Gitu. Karena kalau ingin semua terintegrasi dengan 100%, ya itu namanya top down. Ya monggo. Gitu bisa dilakukan kalau memang merasa perlu dilakukan ini ya proses pembangunan secara top down, tetapi kembali lagi proses yang namanya top down ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar dari sisi manusianya maupun dari sisi keuangannya. Tetapi untuk optimalisasi intinya gini, saya nggak tahu nih di slide saya ini ada apa enggak ya, saya lupa masukin apa enggak ini. Intinya adalah nggak masukin saya. Tapi intinya begini, intinya betul seperti yang disampaikan oleh Muhammad bahwa tiap-tiap aktor itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri, tetapi kembali ada irisannya. Nah, irisannya ini perlu kita konfirmasi kepada masing-masing aktor. Benar ini irisannya dengan pemerintah kota untuk proses pembangunan. Misalkan contoh yang paling mudah yang bisa saya berikan adalah ini. Misalkan pemerintah kotanya sedang fokus apa ya? Misalkan kebijakannya ini ingin meningkatkan pariwisata. Pemerintah kotanya seperti itu. Nah, di sini uh, misalkan satu pentahelixnya adalah perguruan tinggi, misalkan saya gitu orang-orang yang ada di perguruan tinggi. Ini saya menganggap wisata sebagai salah satu salah satu kepentingan saya tidak. Nah, kalau iya, saya bisa melengkapi di sini mana. Kepentingan saya yang lain ada hubungannya dengan riset terhadap kemiskinan, riset terhadap politik, ya saya bisa mengambil keuntungan nggak dengan dengan irisan pariwisata yang coba dilakukan. Media misalkan, media ini adakah keuntungannya dengan wisata? Sosial media apa influencers, orang-orang yang memiliki media-media lokal misalkan, memiliki ini nggak, memiliki em, memiliki kepentingan nggak dan apa yang bisa mereka ambil dari situ? Pertanyaannya adalah
siapa yang memiliki skill untuk melihat kepentingan-kepentingan ini dan menyampaikan kepada masing-masing aktor dan pemegang kebijakan. Nah, tugasnya pelaku pembangunan kalau ada di antara orang yang berada di kliknya wali kota yang bisa memberikan ini atau planner-planner yang menyokong pemegang kebijakan, ambil ini ya, ambil ini yang bisa di ini eh, yang bisa beri masukan kepada wali kota, tunjukkan bahwa Anda mendukung dia tentu hubungannya dengan karir Anda kan. Kalau Anda bisa menerapkan skill ini, menyampaikan kepada pemegang kebijakan bahwa ini loh Pak, bahwa ini loh irisannya. Nah, kalau mau 100% kalau mau 100% sama, ya bukan aktor perkotaan namanya, menurut saya. Karena yang namanya kota itu akan seperti itu. Tetapi itu untuk saya yang masih mengglorify bottom up. Ya, kalau ada saya geng top up, saya grab top down, saya grab kalau top up kan grab ya. Saya geng top down gitu. Kalau saya ya silakan, tetapi akan banyak sumber daya yang harus Anda lakukan karena membuat banyak aktor untuk menyuarakan suara yang sama dan seragam itu eh, susah. Boleh saya batuk nyindir ya. Korea Utara misalkan kayak gitu. Ya, uangnya sumber dayanya sangat besar. Ya, itu tetapi ya monggo silakan ini bisa menjadi bahan bersama ya, pembahasan bersama. Oke. Gimana nih teman-teman? Warga kota, apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung raise hand juga ya, jadi kita bisa langsung diskusi. Oke. Boleh, Kak Roy Saten? Oke, baik. Terima kasih Kak Gita. Sebenarnya begini Pak, saya ingin bertanya bahwa dalam kebijakan yang sudah dihasilkan itu kan sebenarnya hampir semuanya memiliki gray area ya Pak. Dan si gray yang ada itu menciptakan yang kita bilang political opportunity buat community atau aktor lain di luar pemerintahan untuk bisa merealisasikan agendanya. Misalnya janganlah kita bilang yang besar-besar gitu seperti yang masyarakat-masyarakat kecil yang kita bisa bilang masyarakat di perkotaan yang memiliki permukiman yang tinggal di permukiman kumuh atau kayak PKL itu kan mereka sebetulnya mempergunakan si gray area itu untuk kepentingan mereka. Nah, itu kan fenomena yang sangat lumrah sebetulnya dan secara kebijakan itu tidak tepat gitu. Tapi dari pandangan Pak Rizal sendiri ini saya ingin tahu karena itu fenomena yang sangat sekali banyak dan umum kita temui. Itu sebetulnya bagaimana Pak Rizal melihat hal tersebut karena kan ketika pada akhirnya orang-orang lain itu mempergunakan segala area yang muncul akan ada polarisasi power di sana. Jadi apa yang sudah diciptakan itu mungkin tidak akan bisa diaplikasikan di tempat di mana orang-orang ini mempergunakan gray area tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Aisaten. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Apa ya? Untuk memberikan jawaban yang lebih menarik. Gini, pendapat saya sebagai seorang dosen yang tidak punya konstituen itu nggak ada gunanya. Tapi seandainya saya wali kota, ya kan mudahnya kan seperti itu. Seandainya saya kan salah satu orang yang diuntungkan dengan dalam kebijakan-kebijakan yang yang saya terapkan maupun saya abaikan. Mengabaikan eh, em, aplikasi kebijakan di dalam sebuah perkotaan itu adalah sebuah act of power juga. Ya, bukan menunjukkan kelemahan. Kira-kira wali kota tuh tahu nggak sih kalau ada PKL di kotanya? Tahu lah. Wong sebelum jadi wali kota mungkin dia makan di situ, nongkrong di situ, ya kan? Nah, kalau saya wali kota, saya akan lihat em,
sampai saat ini ya, kalau saya menjadi seorang wali kota, saya akan melihat secara tren tidak ada wali kota yang dipenjara karena mengabaikan PKL yang sedang berusaha di kotanya, ya kan? Ya, tetapi banyak sekali wali kota yang secara nama menjadi harum karena dapat membuat PK sebagai salah satu jualan utama dan terlayani dengan baik. Saya boleh batuk lagi ya, Pak Jokowi dulu. Ya, namanya harum. Dan semua PKL semua wali kota yang bisa membranding sektor informal ya untuk kepentingan politik yang bersangkutan dalam tanda kutip untuk kesejahteraan masyarakat kotanya, biasanya namanya politically akan harum. Nah, sehingga seperti apakah tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa PKL dilarang berjualan di jalan arteri karena di jalan ada? Apakah ada aturan yang dihubungannya dengan jalan kolektor tidak boleh ada KKL atau PKL dilarang di jalan situ? Ada, pasti ada di sebuah kota. Kalau mau kita kumpulkan dari satu konteks riset dan bagaimana mana saja yang dilakukan dan mana saja yang tidak, itu pasti akan lebih banyak yang tidak diterapkan peraturan dengan pelarangan PKL karena mau tidak mau gray area yang sebenarnya kelihatan banget ya, gray area agak putih lah sebenarnya ini kelihatan bisa dengan kita bisa tidak tahu saja bahwa ini nggak boleh, tetapi eh, PKL ini menunjang kehidupan kota. Apakah ada PKL yang kumpulan PKL yang merusak wajah kota? Banyak ya, tetapi banyak juga PKL yang menjadi jujukan warga kota untuk dapat ini untuk dapat melakukan proses rekreasi gitu. Ya, mungkin bukan di zamannya Anda ya. Oke, maksudnya kalau ada di antara Anda yang angkatan 2009, 2000 itu mungkin ya, mohon maaf yang pernah merasakan Kota Malang di tahun-tahun itu. eh Sebelum COVID ya tentunya ini. Sebelum kita kenal yang namanya COVID, jongkok di depan di kawasan alun-alun Kota Malang sambil makan tahu petis itu adalah rekreasi tersendiri termasuk saya. Habis Jumatan gitu saya jongkok aja sama orang-orang sarungan yang lain makan tahu petis itu rekreasi yang luar biasa untuk akses PKL buat saya dan itu tentunya juga salah satu proses ini ya proses berwisata, proses rekreasi yang menurut saya juga harus dipahami oleh pemegang kebijakan. Mau beautifikasi seperti apa sih kotanya? Kota saya mau saya bikin cantik kayak apa sih? Ya, sampai semua orang mau saya usir kan tidak, gitu loh. Nah, itu kan tinggal masalah yang mana yang oke dan mana yang tidak, dan itu kan kesepakatan. Bagi orang-orang yang konteksnya bottom up seperti saya. Kalau konteksnya top down, ya mahal. Gimana? Mau beli tanah di tengah kota untuk relokasi PKL, uang dari mana? Gitu loh. Ya, gitu mungkin jawaban saya ya. Mas Saten, moga-moga eh, banyak yang tidak setuju. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kak Roy Saten atas pertanyaannya yang merupakan penutup dari sesi diskusi, Pak. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 5 menit. Dan ada juga feedback nih dari Kak Muammar. Betul sekali, Pak. Kebetulan saya di Bali, tantangan perbedaan puasa. Iya, Pak. Terima kasih masukannya. Kami siap sebagai praktisi development memperjuangkan mendekatkan gap tersebut. Lalu ada juga nih satu Pak dari Kak Nanda. Jika berkenan bisa lebih jauh tentang birokrasi. Sangat spesifik birokrasi. Ada cari itu ya. Oke. Itu akan Iya. ceritanya banyak itu. Terima kasih banyak Pak Rizal. Oh ya teman-teman, mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi yang telah disematkan oleh tim KMD karena merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik.
Pak Rizal, izin saya ingin mengambil Pak Rizal tadi, bahwa ada satu simbol menarik. Kalau diibaratkan, birokrasi yang perlu ditakuti oleh perencana, melainkan bagaimana planner bisa tetap menuangkan kreativitasnya dalam perencanaan perkotaan. Menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya. Kami memiliki kenang-kenangan nih untuk Bapak. Boleh teman-teman KMD untuk dibantu share screen. Terima kasih. Kita foto dulu kali ya, biar lebih Mari. kameranya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Oh, belum nih, belum semua. Oke. Wah, udah jam 9 tapi masih ada nih yang mau join. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Warga kota KMD, apakah sudah aman dokumentasinya? Kalau sudah aman, boleh berikan reaction ya. Oke, sudah aman ya. Oke, sudah. Slide selanjutnya sudah aman juga ya. Tadi dia Oh iya, Pak Rizal, sebetulnya saya sudah mendengarkan. Bolehkah saya ikut mempromosikan karena menurut saya relate dan dalam kualitas yang Bapak bahas itu ada Bapak Abdul Kamar. Hah? Hari ini untuk dijadiin podcastnya ya. Beritahu kepada teman-teman atau senior Ya, di Spotify bisa langsung diakses dengan nama Raja Gajah Ilmu boleh banget dikunjungi ya. Dan MMD episode mereka yang peduli pada kemanusiaan dan alam yang berkelanjutan, ada Felicity, yaitu sebuah ruang untuk membuka tinggal lalu tidak biasa dan hanya bisa ditemukan di Avenue. Dan juga yang terakhir ada Planologic yang menciptakan pada para medpark. Dan jangan lupa nih teman-teman, saya ingatkan kembali untuk mengakses siniar Raja Gajah Merah. Tapi di belakangnya ada city planner. iya. Kalau boleh tahu, Raja Gajah Merah itu apa ya, Pak? Itu cuma gabungan dari eh ini aja, apa kampus-kampus tuh saya kan di UB Brawijaya itu kan Raja. Terus Ismail itu kan
panggil nama lainnya tuh Ah, dengan konteks ketidakpentingan saya tuh ya namanya ini jadi kayak gitu kayak nama ini ya. Jadi kayak nama salah satu tokoh di Bobo ya. Iya, betul sekali, Pak. Kalau aku tidak tahu. Kota dan Pak Rizal sudah menunjukkan waktu pukulan tepat waktu kali. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup dengan pantun ya. Berkunjung Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes